Halo guys, welcome back to YouTube channel Humairo Education. Di segmen ceritain kali ini kita bakalan bahas tentang kasus yang sedang viral-viralnya di media sosial dan di TV kita tentunya, yaitu tentang kasus kematian Brigadir J atau lebih dikenal dengan kasus polisi tembak polisi. Oke, sebelum kita masuk ke kronologi ceritanya, ada baiknya kalian untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, ini dia, simak baik-baik 4 tokoh inti yang terlibat dalam kasus kematian polisi tembak polisi, yaitu yang pertama adalah Irjen FS, yang kedua yaitu Brigadir J, yang ketiga yaitu Baradae, dan yang keempat adalah Putri C. Kejadian ini bermula pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di rumah dinas Kepala Divisi Propesi dan Pengamanan Propam Irjen FS yang terletak di daerah Duren 3, Jakarta. Kronologi awal kejadian yaitu situasi diduga memanas saat adanya dugaan Brigadir J memasuki kamar pribadi Irjen FS. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadip Propam dan melecehkan istri Kadip Propam tersebut dengan todongan senjata. Sang istri Kadip Propam tersebut berteriak hingga Baradae segera berlari mendekati sumber suara. Sontak Baradae mendatangi rekannya Brigadir J dan menanyakan apa yang terjadi sehingga istri atasan mereka berteriak. Brigadir J diduga kemudian langsung mengeluarkan pistol dan menodongkan senjata api tersebut kepada Baradae. Baradae langsung membalas tembakan Brigadir J sehingga tembak-menembak pun terjadi antara Baradae dan Brigadir J. Berdasarkan olah TKP, terhitung Brigadir J mengeluarkan 7 tembakan lalu dibalas oleh Baradae dengan 5 tembakan. Pada saat baku tembak tersebut yang melibatkan bawahannya terjadi, Irjen FS diduga sedang tidak berada di rumahnya. Beliau sedang melakukan tes PCR. Namun sampai saat ini tidak ada bukti bahwa Irjen FS melakukan tes PCR pada saat itu. Irjen FS mengetahui kabar tersebut saat sang istri meneleponnya. Sontak Irjen FS langsung bergegas pulang ke rumahnya dan menemukan salah satu dari bawahannya tersebut sudah terkapar tidak bernyawa. Usai menemukan Brigadir J tak bernyawa di rumahnya, Irjen FS bergegas menelepon kepolisian setempat. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dikerahkan untuk melakukan olah TKP. Dalam proses itu, Baradae segera diamankan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun, setelah penyelidikan berkembanglah penemuan baru bahwa ternyata di rumah dinas tersebut tidak hanya ada 3 orang, melainkan ada 2 orang lainnya, yakni Brigadir RR, salah satu ajudan Irjen FS tersebut, dan satu lagi yaitu ART mereka. Menurut kesaksian Brigadir RR, sewaktu mendengar suara tembakan, ia bersembunyi di balik kulkas seperti mengintip dan hanya melihat Brigadir J menodongkan pisau pada seorang yang tidak diketahui. Sementara ART tidak melihat apapun dan hanya mendengar tembakan. Dengan demikian, penyelidikan awal menduga motif pembunuhan Baradae untuk melindungi Ibu Putri C dari Brigadir J. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Brigadir J bisa melakukan pelecehan terhadap atasannya di kediaman atasannya tersebut. Selain itu, mengapa Brigadir RR yang sudah terlatih justru bersembunyi di balik kulkas bukan memastikan keadaan? Setelah jasad Brigadir J dipulangkan pada keluarga untuk dimakamkan, ditemukan beberapa kejanggalan oleh pihak keluarga. Karena adanya banyak bekas seperti jejak kekerasan di tubuh Brigadir J, bukan hanya luka bekas tembakan. Selain itu, adik dari Brigadir J diminta menandatangani hasil autopsi namun tidak diberitahu hasil dari autopsi tersebut. Selain itu, banyak orang yang melihat ada kejanggalan di kejadian tersebut. Pertama, kasus tersebut baru diungkapkan 3 hari setelah kejadian, yaitu pada 11 Juli 2022. Yang kedua yaitu sempat ada perbedaan keterangan dari pihak kepolisian. Namun, polisi berdalih perbedaan tersebut terjadi akibat adanya pemutahiran data.
Ketiga, seluruh kamera CCTV di rumah Irjen FS disebut sudah rusak selama 2 minggu akibat tersambar petir. Kerusakan CCTV dalam waktu lama ini pun patut dicurigai, mengingat lokasi tersebut merupakan rumah dinas Kadip Propam, salah satu orang penting Polri. Keempat, terdapat luka bekas sayatan pada jenazah Brigadir J. Pihak keluarga juga mendapati jari tangan Brigadir J putus, padahal keterangan dari polisi bahwa Brigadir J meninggal karena baku tembak. Kelima, keluarga sempat didatangi sejumlah polisi selepas pemakaman. Ponsel ayah dan ibu serta adik kandung Brigadir J juga diretas. Polisi membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian membentuk tim gabungan. Tim ini akan melibatkan unsur eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas. Pembentukan tim gabungan ini dilakukan Presiden Jokowi agar meminta proses hukum pada kasus tersebut harus dilakukan. Dugaan pembunuhan berencana. Sepekan kemudian, kasus kematian Brigadir J memasuki babak baru setelah adanya dugaan pembunuhan berencana. Pihak keluarga juga sudah melaporkan dugaan pembunuhan berencana tersebut ke Bareskrim Polri pada Senin 18 Juli 2022. Pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengatakan, dugaan pembunuhan itu terlihat dari jasad Brigadir J yang mengalami luka selain luka tembak. Menurutnya, luka-luka itu tampak seperti hantaman benda tumpul dan sayatan benda tajam yang terdapat di bagian mata, hidung, bibir, belakang telinga, dan kaki kanan. Kita menduga bahwa adanya tindak pidana penyiksaan yang membuat seseorang kehilangan nyawa. Jelas dia. Selain itu, pihak keluarga juga meminta jenazah Brigadir J untuk diautopsi ulang. Tanggal 20 Juli 2022 diumumkan bahwa CCTV di kediaman Irjen FS ditemukan, yang menunjukkan peristiwa tersebut semakin menimbulkan pertanyaan dari mana asalnya CCTV tersebut. Setelah itu dilakukanlah otopsi ulang dengan menghadirkan 7 ahli forensik dari luar kepolisian. Tanggal 3 Agustus, Baradae ditetapkan sebagai tersangka dan terungkap bahwa tidak ada kejadian baku tembak, melainkan peluru dari pistol Brigadir J sengaja ditembakkan untuk mengarang alibi atas perintah Irjen FS. Dengan demikian, Irjen FS ditetapkan sebagai tersangka utama. Selanjutnya, diperkirakan akan ada menyusul banyak tersangka lainnya. Sampai saat ini ada 31 perwira polisi yang terlibat di dalamnya. Namun hingga saat ini, motif dari pembunuhan Brigadir J ini tidak diungkapkan ke media karena menyangkut hal yang sensitif. So, bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada kejanggalan-kejanggalan lainnya? Ataukah masih banyak lagi tersangka-tersangka lainnya? Kita doakan saja kasus ini agar segera selesai. So, segitu saja video dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.